Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Akuntansi Keuangan Pemerintah akan mempresentasikan tentang akuntansi kewajiban atau utang. Sebelumnya perkenalkan, saya Dwi Indah Tanafi, NPM 1601020192 dengan Muhammad Azza Musta'ana, NPM 1701020069 dengan Mayang Auli, NPM 1701020112. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan definisi kewajiban atau utang. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban di lingkungan pemerintah dikenal dengan terminologi kewajiban diestimasi dan kewajiban kontingensi. Kewajiban diestimasi adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti, sedangkan kewajiban kontingensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas. Kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu tetapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan besar bahwa suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Atau yang kedua, jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal. Obligasi negara adalah surat utang negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan dengan kupon atau dengan pembayaran secara diskonto. Yang selanjutnya adalah klasifikasi kewajiban. Setiap entitas pelaporan di lingkungan pemerintah daerah diharuskan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan atau dibayar setelah tanggal pelaporan dengan klasifikasi sebagai kewajiban jangka pendek dan sebagai kewajiban jangka panjang. Untuk kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu maksimal 12 bulan setelah tanggal pelaporan sebelumnya. Sedangkan kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan sebelumnya. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban sebagai kewajiban jangka panjang meskipun kewajiban tersebut lebih tepat sebagai kewajiban jangka pendek. Misalnya karena kewajiban harus diselesaikan atau dilunasi dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporannya jika jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan. Yang kedua, entitas bermaksud untuk menambah jumlah utang tersebut atas dasar jangka panjang. Dan yang ketiga, maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran dan diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui. Pengakuan transaksi kewajiban. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan. Kewajiban dapat timbul dari transaksi dengan pertukaran, transaksi tanpa pertukaran, sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan, dan belum dibayar lunas sampai dengan saat tanggal pelaporan. Yang ketiga, kejadian yang berkaitan dengan pemerintahan. Dan yang keempat, kejadian yang diakui pemerintah. Untuk pengukuran kewajiban dicatat sebesar nilai nominal kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
Lalu pengukuran untuk masalah khusus utang kepada pihak ketiga. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintah harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit non-pemerintahan. Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Untuk nilai utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Utang bunga atau accrued interest atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga yang dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Utang perhitungan pihak ketiga atau PFK. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan atau potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Bagian lancar utang jangka panjang. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban lancar lainnya. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Misalnya, utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah. Untuk utang pemerintahan yang tidak diperjualbelikan atau non-traded debt, nilai nominal atas utang pemerintahan yang tidak diperjualbelikan merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai dengan yang diatur dalam kontrak perjanjian yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan. Utang pemerintah yang diperjualbelikan. Akuntansi untuk utang pemerintah dalam bentuk yang dapat diperjualbelikan seharusnya dapat mengidentifikasi jumlah sisa kewajiban dari pemerintah pada sewaktu-waktu tertentu beserta bunganya untuk setiap periode akuntansi. Hal ini membutuhkan penilaian awal sekuritas pada harga jual atau hasil penjualan, penilaian pada saat jatuh tempo atas jumlah yang akan dibayarkan ke pemegangnya, dan penilaian pada periode diantaranya untuk menggambarkan secara wajar kewajiban pemerintah. Utang pemerintah yang dapat diperjualbelikan biasanya dalam bentuk sekuritas utang pemerintah yang dapat memuat ketentuan mengenai nilai utang pada saat jatuh tempo. Sekuritas utang pemerintah yang dijual sebesar nilai pari tanpa diskonto maupun premium harus dinilai sebesar nilai pari, sedangkan sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya selama periode penjualan dan jatuh tempo, sedangkan sekuritas yang dijual dengan harga premium nilainya akan berkurang. Untuk penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo, untuk sekuritas utang pemerintah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur atau ditarik atau call feature oleh penerbit dari sekuritas tersebut, atau karena memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan oleh permintaan pemegangnya, maka selisih antara harga perolehan kembali atau akuisisi dengan nilai tercatat netonya harus disajikan pada laporan operasional dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban berkaitan.
Untuk tunggakan, jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah harus disajikan dalam bentuk daftar umum kreditur pada catatan atas laporan keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban. Restrukturisasi utang. Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait. Untuk restrukturisasi dapat berupa pembiayaan kembali, yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang yang baru, atau penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang, yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Untuk penjadwalan utang dapat berbentuk perubahan jadwal pembayaran, penambahan masa tenggang, atau menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo atau tertunggak. Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan, sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang berkaitan. Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang dan menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang. Yang selanjutnya yaitu penghapusan utang. Yang pertama, jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaian di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka ketentuan pada pernyataan nomor 973 PP nomor 71 tahun 2010 berlaku. Lalu yang kedua, jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset non-kas, maka entitas sebagai debitur harus melakukan penilaian kembali atas aset non-kas ke nilai wajarnya, kemudian menerapkan pernyataan nomor 9 paragraf 73 PP nomor 71 tahun 2010 serta mengungkapkannya pada catatan atas laporan keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset non-kas yang berhubungan. Pernyataan nomor 9 paragraf 73 PP nomor 71 tahun 2010 dapat dilihat di buku halaman 305. Selanjutnya, biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah. Yang pertama, biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitannya dengan peminjaman dana. Biaya-biaya yang dimaksud meliputi bunga dan provisi atas penggunaan dana pinjaman, komitmen fee atas dana pinjaman, amortisasi diskonto atau premium terkait dengan pinjaman, amortisasi kapitalisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman, dan perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing. Lalu yang kedua ada biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu, harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut. Lalu yang ketiga ada apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi terhadap aset tertentu tersebut. Apabila biaya pinjaman tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka kapitalisasi biaya pinjaman ditentukan berdasarkan penjelasan pada paragraf 86 SAP.
Lalu yang terakhir ada apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset, maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang atas akumulasi biaya seluruh atas aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan. Kemudian ada pencatatan akuntansi kewajiban. Pada kasus akuntansi pemerintah daerah, pihak yang memiliki hak untuk melakukan transaksi utang piutang biasanya adalah PPKD selaku BUD, yang mana transaksi tersebut dilakukan atas nama kepala daerah. Yang pertama ada contoh kasus utang pinjaman. Di sini PPKD selaku BUD atas nama kepala daerah di Pemda ABC melakukan pinjaman jangka panjang kepada Bank Mandiri senilai 10 miliar rupiah untuk membangun jembatan kecamatan XYZ. Kebijakan ini sudah tertera dalam APBD Pemda ABC. Jurnal yang dibuat PPKD Pemda ABC adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada laporan operasional ada kas daerah didebit sebesar 10 miliar dan pinjaman jangka panjang kepada lembaga keuangan bank dalam negeri dikredit sebesar 10 miliar. Lalu di laporan realisasi anggaran ada estimasi perubahan SAL didebit sebesar 10 miliar dan penerimaan pembiayaan dikredit sebesar 10 miliar. Contoh yang kedua ada kasus utang pemungutan pajak. Dinas Pendidikan Pemda ABC membeli persediaan senilai 15 juta rupiah untuk keperluan 1 tahun. Karena transaksi ini, Dinas Pendidikan memungut PPN kepada penjual sebesar 10% dari total nilai transaksi, maka jurnal yang dibuat Dinas Pendidikan Pemda ABC adalah dalam laporan operasional ada sediaan bahan habis pakai sebesar 15 juta rupiah dan kas bendahara pengeluaran utang PPN dikredit sebesar 15 juta rupiah. Sedangkan untuk laporan realisasi anggarannya ada belanja barang didebit sebesar 15 juta rupiah dan kreditnya estimasi perubahan saldo anggaran lebih sebesar 15 juta rupiah. Utang PPN ini maksudnya adalah utang Dinas Pendidikan Pemda ABC kepada negara karena telah menjadi wakil pemungut PPN kepada penjual alat tulis kantor. Uang ini nantinya harus disetor ke kas negara oleh Dinas Pendidikan Pemda ABC. Yang ketiga ada contoh kasus penyesuaian utang. Pada 29 Desember ditemukan data bahwa dari nilai utang jangka panjang senilai 10 miliar yang dimiliki Pemda ABC diketahui senilai 100 juta rupiah sudah berada dalam jatuh tempo yang harus dilunasi pada 5 Januari tahun depan. Jurnal yang dibuat PPKD Pemda ABC adalah pada laporan operasional ada pinjaman jangka panjang kepada lembaga keuangan bank dalam negeri sebesar 100 juta rupiah dan kreditnya ada bagian jangka pendek dari pinjaman jangka panjang kepada lembaga keuangan bank dalam negeri sebesar 100 juta rupiah. Sedangkan pada laporan realisasi anggaran tidak ada jurnal karena transaksi ini bukan transaksi yang berkaitan dengan anggaran atau APBD. Lalu pengungkapan kewajiban. Yang pertama, utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar schedule utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya. Yang kedua, untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi yang harus disajikan dalam catatan atas laporan keuangan antara lain yang pertama, jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman. Yang kedua, jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas, utang pemerintah, dan jatuh temponya. Yang ketiga, bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku. Yang keempat, konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo. Yang kelima, perjanjian restrukturisasi utang meliputi pengurangan pinjaman, modifikasi persyaratan utang, pengurangan tingkat bunga pinjaman, pengunduran jumlah tempo pinjaman, pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman, dan pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan. Yang keenam ada jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur. Dan yang terakhir ada biaya pinjaman meliputi
pengakuan biaya pinjaman, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan, dan tingkat kapitalisasi yang dipergunakan. Untuk contoh pengungkapan kewajiban, teman-teman bisa lihat di buku halaman 309. Di sana ada laporan keuangan konsolidasian Pemda Cilacap. Materi yang selanjutnya yaitu akuntansi persediaan. Untuk definisi dari persediaan itu sendiri yaitu persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan itu sendiri merupakan aset yang berupa yang pertama barang atau perlengkapan atau supplies yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Yang kedua merupakan bahan atau perlengkapan atau supplies yang akan digunakan dalam proses produksi. Yang selanjutnya barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Dan yang terakhir merupakan barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis akuntansi persediaan. Persediaan dapat terdiri dari yang pertama barang konsumsi, yang kedua amunisi, yang ketiga bahan untuk pemeliharaan, yang keempat suku cadang, yang kelima persediaan untuk tujuan strategis atau berjaga-jaga, yang keenam pita cukai dan lekes, yang ketujuh bahan baku, yang kedelapan barang dalam proses atau setengah jadi, yang kesembilan tanah atau bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan yang ke-10 hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Untuk pengakuan pada akuntansi persediaan. Pengakuan transaksi persediaan diakui yang pertama pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan yang kedua diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah ke tangan pemerintah. Untuk pengukuran persediaan pada akuntansi persediaan disajikan sebesar yang pertama biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, disajikan sebagai harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan disajikan sebesar nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampasan. Pengukuran selanjutnya yaitu biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Untuk pencatatan pada akuntansi persediaan merupakan bagian dari aset, oleh karenanya persediaan memiliki saldo normal di sisi debit. Artinya, jika terjadi transaksi yang menyebabkan penambahan nilai persediaan, maka dicatat di sisi debit, dan sebaliknya jika terjadi transaksi yang menyebabkan berkurangnya nilai persediaan, maka dicatat di sisi kredit. Untuk lebih jelasnya kami akan memberikan contoh, yaitu contoh transaksi yang terjadi pada tanggal 3 Maret tahun 2015. Dinas Pendidikan Kabupaten Manian membeli peralatan tulis kantor dan beberapa bahan pakai habis atau BPH lainnya dengan total nilai transaksi sebesar 5 juta secara tunai. Maka untuk pencatatan jurnal yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Manian, yang pertama laporan operasional berbasis akrualnya dicatat untuk tanggalnya tanggal 3 Maret tahun 2015. Untuk di sisi kredit yaitu persediaan BPH sebesar 5 juta, dan di sisi kreditnya yaitu kas bendahara pengeluaran sebesar 5 juta. Untuk jurnal laporan realisasi anggaran basis kas, tanggalnya masih sama 3 Maret tahun 2015. Di sisi debit ditulis belanja barang BPH sebesar 5 juta, dan yang di sisi kredit yaitu perubahan SAL sebesar 5 juta. Untuk penilaian pada akuntansi persediaan, yang pertama, pada akhir periode akuntansi, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. Penyesuaian yang dimaksud dibuatkan jurnal penyesuaian pembebanan persediaan. Dan yang kedua, penilaian inventarisasi fisik persediaan dapat dilakukan dengan menggunakan yang pertama,
metode sistematis seperti FIFO atau rata-rata tertimbang, dan yang kedua, harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis. Untuk lebih jelasnya, kami akan melanjutkan contoh dari kasus yang telah saya jelaskan tadi. Contoh melanjutkan kasus pembelian peralatan tulis kantor dan beberapa bahan pakai habis atau BPH oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Manyar di atas pada tanggal 31 Desember tahun 2015 setelah dilakukan perhitungan fisik. Nilai persediaan yang masih tersisa adalah senilai 1 juta. Maka jurnal penyesuaian yang dibuat Dinas Pendidikan Kabupaten Manyar adalah untuk laporan operasional basis akrualnya, yaitu tanggalnya 3 Maret tahun 2015 untuk sisi debitnya beban BPH sebesar 4 juta, persediaan BPH di sisi kredit sebesar 4 juta. 4 juta ini yaitu merupakan nilai yang sudah menjadi beban. Perhitungannya diperoleh dari nilai persediaan awal sebesar 5 juta dikurangi nilai persediaan akhir sebesar 1 juta. Untuk laporan realisasi anggaran berbasis kasnya tidak ada jurnal karena tidak terkait dengan anggaran. Untuk pengungkapan persediaan, pada akuntansi persediaan ini, hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan terkait persediaan yaitu yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan. Yang kedua, penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan atau dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang. Untuk lebih jelasnya, kami akan memaparkan satu contoh pengungkapan persediaan di laporan keuangan Pemda XXX. Di sini dipaparkan persediaan Pemda XXX yang dilaporkan di neraca senilai 25 juta dicatat dengan pendekatan FIFO periodik. Nilai tersebut terdiri dari nomor SKP jumlahnya. Yang pertama, Dinas Pendidikan sebesar 10 juta, Dinas Kepegawaian sebesar 10 juta, Dinas Pariwisata sebesar 5 juta. Untuk contoh selanjutnya yaitu pengungkapan persediaan di laporan keuangan SKPD. Di sini dijelaskan persediaan di Dinas Pertanian yang dilaporkan di neraca senilai 1 juta dicatat dengan pendekatan FIFO periodik. Nilai tersebut terdiri dari yang pertama, kertas, pengukurannya harga perolehan, peruntukannya untuk pelayanan, kondisinya baik, volumenya 3 EKS, harga per unitnya 50.000 untuk nilainya sebesar 200.000. Yang kedua, bibit tanaman, harga pengukurannya harga perolehan, peruntukan diserahkan kepada masyarakat, kondisinya baik, volumenya 40 batang, harga per unitnya 20.000 dan nilainya sebesar 800.000. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.